Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Ini berkat karena upaya kita selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan. Kami Satpol PP Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan COVID-19. Peran kami dari mulai awal sudah mulai melakukan kegiatan, mendukung keputusan Bapak Gubernur untuk agar tidak masyarakat terbebas dari permasalahan-permasalahan yang sangat rumit yang saat ini kita hadapi adalah masalah virus penyakit corona. Apa yang kami kerjakan selama ini? Banyak yang kami lakukan. Dari mulai pertengahan, kami ulangi dari mulai awal bulan Maret sampai dengan April dan Mei ini. Antara lain ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur tentang mempersempit peredaran atau agar tidak masuknya penyakit COVID-19 khususnya corona di wilayah Sumatera Utara. Yang pertama itu Bapak Gubernur meliburkan siswa, seluruh pelajar. Ada kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur, ini kami lakukan pengawasan. Yang kedua,
kepada ASN diberikan waktu untuk bergantian bekerja di rumah. Juga kami melakukan kebijakan untuk mengawasi apa yang menjadikan keputusan Bapak Gubernur. Yang ketiga, ada pemberitahuan kepada tempat-tempat hiburan agar tidak membuka tempat-tempat hiburan dalam rangka mempersempit peredaran virus COVID-19 ini di dalam masyarakat. Dan lain-lain sebagainya kami lakukan agar proses penyebaran ini tidak semata-mata bebas di wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan. Di samping itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti melakukan patroli untuk menghimbau masyarakat di tempat-tempat keramaian, antara lain tempat-tempat pajak-pajak tradisional, tempat-tempat keramaian yang mutlak dipenuhi oleh masyarakat. Kami menghambat, memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini di tengah masyarakat. Yang pertama adalah kami himbau bahwa kalau memang masyarakat tidak perlu untuk keluar rumah, kami menghimbau supaya masyarakat itu tetap di rumah. Yang kedua, kalau ada kepentingan yang harus dia dapati untuk keluar rumah, maka dia harus pandai-pandai melakukan. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah jaga jarak kalau dia berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, dia betul-betul bisa mengamankan bagaimana virus COVID-19 ini jangan sampai merembah ke dalam tubuh dia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Satpol PP sebagai garda terdepan melakukan satu kegiatan agar virus COVID-19 ini cepat selesai. Kita lawan dia, karena kita tahu bahwasanya lawan kita tidak berwujud. Virus ini tidak berwujud dan sulit untuk kita ketahui kapan dia datang. Makanya kita harus pandai-pandai bisa menjaga dan menguatkan diri kita dengan apa yang saya katakan tadi, dengan melakukan kebersihan, jaga jarak, pakai masker, tidak perlu keluar rumah, tidak usah, dan duduk beramai-ramai, perlu jarak yang harus dipedomani. Itu yang kami lakukan selama ini di wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan. Mudah-mudahan apa yang kita takuti selama ini cepat selesai. Dan ini semua atas kerjasama kita, masyarakat, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya, tadi ada yang bertanya, berapa personil Satpol PP yang bertugas di COVID-19 dan berapa bayarannya? Tolong dijelaskan, mengapa Satpol PP dibayar? Bapak Ibu sekalian, Satpol PP ini orangnya sama dengan masyarakat. Pada prinsipnya keberadaan dia adalah di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokoknya adalah membantu gubernur dalam menegakkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh gubernur. Oleh sebab itu, dengan perkuatan yang besar, kami melakukan kegiatan untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini di tengah masyarakat. Dan kami tidak dibayar, karena kami sudah mendapatkan gaji. Ini yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan itu adalah dari hati yang keluar. Bagaimana caranya? Kami membantu masyarakat, kami menghimbau masyarakat, kami mengingatkan masyarakat agar masyarakat mau bekerja sama dengan kami, sehingga rantai penyeberangan COVID-19 ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama di tengah masyarakat. Dengan perkuatan yang banyak, walaupun kadangkala jumlahnya tidak seutuhnya yang kami lakukan, kadang-kadang seling berganti, karena kita tahu manusia ini juga punya kekuatan, tidak bisa hari ini besok dia tugas lagi,
Kalau hari ini dia tugas, pasti besok dia istirahat. Dengan silih berganti, upaya kami lakukan adalah untuk menjaga kesehatan petugas. Utama kami adalah petugas sendiri kami jaga, diri kami sendiri kami jaga, baru kami bisa menjaga, menghimbau masyarakat untuk bisa menjaga diri agar dia bisa sehat. Yang kedua, pertanyaan yang sangat baik sekali, yaitu kerja keras apa yang dilakukan Satpol PP. Apakah sama dengan Satpol PP Kota Medan yang seleweran di jalanan, merazia warga yang tak pakai masker, bongkar lapak jualan, membubarkan kerumunan, dan lain-lain. Pada prinsipnya sama. Memang Kota Medan punya wilayah Kota Madya Medan. Kalau provinsi mempunyai wilayah 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Banyak yang kami sudah lakukan. Informasi, penyampaian, himbauan kepada masyarakat sudah kami lakukan. Pembagian masker juga. Bagaimana sulitnya kami membagikan masker di tengah masyarakat, di pajak-pajak tradisional. Kita bagi masker. Masker itu adalah bagian dari bantuan Bapak Gubernur kepada masyarakat. Sampaikan, saya sudah sampaikan. Dan juga kami bagi masker kepada beberapa kabupaten kota, Satpol PP kabupaten kota, untuk kabupaten kota bisa membagikan ke dalam lingkungan masyarakat. Dan juga kami menghimbau kepada kerumunan-kerumunan masyarakat agar dia bisa memubarkan atau paling tidak dia bisa menjaga jarak dengan menggunakan masker. Itu sudah kami lakukan pagi, siang, dan malam. Dan tempat-tempat hiburan, bagaimana tempat-tempat hiburan kami bisa tutup tempat hiburan itu, sehingga sampai hari ini juga tempat hiburan tidak dibenarkan untuk dibuka. Sudah kami lakukan. Semua itu berdasarkan dengan apa yang menjadikan peran dan tanggung jawab Satpol PP, kerja keras yang bagaimana kami tuangkan, itulah mendukung agar masyarakat di wilayah Sumatera Utara bisa memutuskan rantai sendiri terhadap virus COVID-19. Yang ketiga, apakah penahanan KTP itu dibenarkan? Ada perwal dari Wali Kota Medan. Perwal dari Wali Kota Medan itu sudah keluar dan harus dipedomani oleh warga masyarakat Medan khususnya. Ya, di dalam perwal itu disebutkan perwal nomor 11 tahun 30 April. Ya, nomor 11 tanggal 30 April. Di situ disebutkan di dalam pasal 25, apa yang menjadikan ancaman? Selain penahanan KTP juga ada teguran, ada peringatan, ada penutupan tempat-tempat keramaian, ada pencabutan izin, ada penahanan KTP dan lain sebagainya. Itu bagian terakhir. Tempat hiburan kalau dia masih buka kita tutup. Dalam perwal ini kita bekerja sama oleh Kota Medan, kita diminta untuk membantu. Maka kita berikan perbantuan personil kepada Kota Medan dalam rangka penegakan peraturan Wali Kota nomor 11. Jadi beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan lain yang bisa kami lakukan jawaban yang betul-betul sangat memuaskan. Terakhir, kami menghimbau masyarakat, ya, patuhilah apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena itu bagian daripada keselamatan kita sendiri, agar kita bisa mampu untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Oleh sebab itu, mari sama-sama kita di rumah, mari sama-sama kita jaga. Kalau tidak perlu kita tidak usah keluar. Kalau perlu pun kita harus keluar dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Jaga jarak perlu kita lakukan untuk supaya menghambat virus-virus COVID-19 pada saat kita melakukan komunikasi. Terakhir, kami ajak kepada masyarakat secara keseluruhan termasuk kami sendiri bahwasanya mari sama-sama kita lawan sumut lawan COVID-19 bersama kita bisa. Horas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri?
Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.